Nubuat dari Bunda Maria, nubuat tentang bencana kelaparan hebat, api dari langit membakar 3 kota, orang-orang menabrak tembok dengan kepala mereka agar meninggal dengan cepat. Hukuman yang mengerikan, siapa yang akan menang? Inspirasi mata ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Kami akan mengupas untuk Anda 2 pastur dan distrik utara serta nubuat Bunda Maria. Terima kasih telah menonton. Nubuat abad ke-13, Yohanes Fred 1204-1257 adalah seorang pastur di abad ke-13. Dia membuat nubuat ini. Manusia akan menghadapi penghakiman terakhir yang paling berat sebelum masa yang agung datang. Akan ada perubahan yang luar biasa di alam. Panas dan dingin akan silih berganti, badai lebih merusak, gempa bumi akan menghancurkan daerah yang luas, air laut akan membanjiri daratan rendah, alam semesta akan jatuh ke dalam kekacauan, zaman besi akan dibuang kehampaan dan kekuatan kehancuran telah diatur, jenis kehidupan baru sedang dimulai. Segera Anda akan melihat bahwa cahaya matahari akan redup dan momen maha besar yang ditetapkan alam akan segera menghampiri. Pesan informasi kenabian ini, walaupun hasil yang disampaikan adalah tentang penyingkiran besar-besaran di bumi, pandangan ini sama dengan yang dilukiskan dalam wahyu Alkitab dan penghakiman besar. Dalam nubuat Alkitab dikatakan bahwa orang-orang yang penakut, yang tidak percaya, yang membenci, yang membunuh, yang cabul, yang menjalankan ilmu sesat, penyihir, penyembah berhala dan semua pembohong, mereka akan tersingkirkan tuntas dalam bencana besar. Dia akan dilemparkan ke dalam lautan api setelah pengadilan besar dan mengalami penderitaan dalam kematian kedua. Nubuat Eropa Utara, ada nubuat yang beredar di negara-negara Nordik. Momen kehancuran semua makhluk akan menimpa pada masa tertentu, termasuk semua makhluk yang terlihat dan beberapa dewa. Yang pertama datang adalah 3 musim dingin berturut-turut. Badai salju akan turun dari 4 sudut surga. Ada salju parah di mana-mana, angin dingin yang menusuk tulang dan cuaca yang penuh badai salju, dan bahkan matahari pun tidak memiliki senyuman lagi. 3 musim dingin yang parah seperti telah berlalu. Tidak ada musim panas di antaranya untuk menghangati. Peperangan dan kekacauan menyebar ke seluruh alam semesta dan bumi mulai bergetar ketakutan. Lautan lepas dari daerah alirannya, langit tercabik-cabik. Sejumlah besar orang membeku hingga mati. Elang-elang di langit menikmati mayat orang-orang. Serigala terbebas dari jeratnya. Ular berbisa keluar dari dasar laut. Iblis juga keluar dari belenggu bersama-sama melawan para dewa. Dalam bencana maha besar ini, keturunan Tuhan bergegas ke medan perang. Di belakang mereka dikelilingi oleh api dan amukan api. Ketika mereka menunggang kuda melewati jembatan pelangi patah di bawah sepatu kuda. Di medan perang, mereka bersama-sama dengan orang-orang dari tempat lain, bertarung dengan serigala, ular berbisa dan setan. Pertempuran ini sangat sengit. Semua dewa dan setan ada di dalamnya. Cahaya listrik dan nyala api dan kobaran api berkilau di mana-mana. Seluruh alam semesta kemudian terbakar. Matahari meredup dan daratan luas tenggelam ke dasar laut. Bintang-bintang berjatuhan dari langit. Sudah tidak ada konsep waktu lagi. Setelah pertempuran ini selesai, Sang Pencipta menciptakan dunia baru dari laut. Dunia baru kaya raya dengan benda-benda. Buah-buahan dapat tumbuh secara alami tanpa kerja atau perawatan. Kejahatan dan penderitaan tidak akan lagi terjadi. Para dewa dan umat manusia hidup bahagia bersama. Para dewa dapat secara alami menumbuhkan buah tanpa usaha atau perawatan. Kejahatan dan kesengsaraan tidak akan lagi ada di sana. Para dewa dan umat manusia hidup bahagia bersama. Mari kita lihat nubuat ini. Persis sama dengan prediksi nubuat Nabi Tiongkok setelah pengingkaran besar, kita akan memasuki era baru yang begitu indah. Nubuat abad ke-12, Saint Hildegard dari abad ke-12 memberikan nubuat seperti ini. Sebelum komet tiba, banyak negara akan dilanda kekurangan persediaan dan terjerumus dalam bencana kelaparan. Sebuah negara besar akan menderita akibat gempa bumi, badai dan gelombang besar. Negara itu akan retak terbelah 2 dan banyak daerah akan terendam banjir. Setelah terendam air, negara akan mengalami banyak kemalangan di laut dan kehilangan banyak wilayah. Setelah komet tiba, negara besar ini akan dilanda gempa bumi, badai dan ombak besar lagi, membawa kekurangan bahan dan dilanda wabah. Permukaan air laut akan naik dan banyak negara akan mengalami banjir. Banyak kota akan hancur dalam gelombang besar. Sebagian besar kehidupan tidak akan bertahan
Bahkan mereka yang berhasil melarikan diri dengan kebetulan juga akan tewas karena penyakit yang mengerikan. Ini semua karena tidak satupun orang dari kota-kota ini yang hidup sesuai dengan ajaran para Tuhan. Badai pasir yang dibawa oleh angin utara yang kuat akan memenuhi mata dan tenggorokan mereka dengan pasir, dan mereka akan menghentikan pembunuhan dalam ketakutan. Apa yang dikatakan di sini adalah wabah yang mengerikan. Sesungguhnya, itu sama dengan berbagai nubuat di Tiongkok, yaitu wabah besar dalam nubuat di Tiongkok. Itu adalah wabah besar dalam nubuat itu. Misalnya deskripsi sutra kutukan ilahi Tai Sang Tong Yuan adalah penyakit tubuh adalah penyakit kuris jahat, kutu ulat, nanah, dan darah busuk. Deskripsi kitab Wukong mengatakan darah keluar dari mata, nanah keluar dari tubuh, belatung tumbuh di perut, dan ada belatung di setiap rumah. Si cantik merah muda berdarah sampai mati. Sepertinya saat itu muncul virus racun, belatung yang haus darah manusia. Daya pembunuhannya tidak ada bandingan. Negara besar dalam nubuat ini juga mudah ditafsirkan sesuai dengan pandemi di Tiongkok pada paruh pertama tahun dan banjir di paruh kedua tahun ini. Tidak sulit untuk melihat bahwa negara besar dalam nubuat ini tidak diragukan lagi adalah Tiongkok. Nubuat Bunda Suci pada tanggal 19 September 1846 di sebuah kota kecil di bawah pegunungan Alpen Prancis, Bunda Maria muncul di depan dua anak dan menyampaikan pesan yang luar biasa. Kami menafsirkan pesan penghakiman besar ini sebagai nubuat bencana besar dunia. Prediksi bencana ini hampir mirip dengan tingkat kehancuran manusia yang diprediksi oleh para nabi Tiongkok. Di bawah ini kami memilih beberapa nubuat Bunda Maria untuk berbagi dengan Anda. Masyarakat penuh dengan pembunuhan, kebencian, kecemburuan, kebohongan, dan konflik telah kehilangan cinta terhadap negara dan keluarga. Kekacauan dan dosa manusia akan menyebabkan seluruh alam bergetar, serta akan menyebar ke dunia surga yang berbeda sampai ke masa perdamaian di permukaan. Selama periode itu, perubahan musim akan berubah. Setelah hukuman, bumi akan terguncang karena banyak gempa bumi keras yang terjadi. Selain wabah dan kelaparan yang meluas, bumi juga akan menghadapi berbagai bencana. Dalam sebelum kedatangan peperangan terakhir, akan ada serangkaian perang. Orang-orang yang anti-Kristen akan melakukan suatu peperangan berdarah dengan umat beriman Tuhan. Sebelum kelaparan menimpa, anak-anak di bawah 7 tahun akan gemetar ketakutan dan meninggal dalam pelukan orang dewasa. Manusia akan menebus dosa dalam penderitaan yang disebabkan oleh kelaparan. Kacang kenari akan dimakan habis oleh serangga, buah anggur akan membusuk, api surga akan jatuh dari langit membakar 3 kota. Seluruh bumi akan penuh dengan teror. Seluruh dunia akan tragis tak tertahankan. Umat manusia yang menyedihkan, apa yang menanti Anda adalah perang berdarah, bencana kelaparan, wabah, dan penyakit menular. Hewan menakutkan akan jatuh dari langit bersama hujan. Badai akan mengguncang kota, gempa bumi akan menelan seluruh negeri. Raungan tragis terdengar di langit. Orang-orang menggunakan kepala mereka menabrak tembok untuk mempercepat kematian mereka. Tetapi rasa sakit baru akan dimulai setelah kematian mereka. Semua pihak yang terlibat dalam peperangan akan menderita banyak korban jiwa. Jika Tuhan tidak mengakhiri bencana ini sesegera mungkin, siapa yang akan memenangkan kemenangan? Setelah bumi berturut-turut mengalami serangkaian evolusi selama 3 hari, inti bumi yang panas akan terbuka. Setelah itu air dan api akan membersihkan bumi dan menghancurkan semua proyek yang dibanggakan umat manusia. Pada saat yang sama, semuanya akan diperbarui. Tuhan akan dihormati dan dipuji. Hasil akhir yang dikatakan Bunda Maria adalah bagaimana penghormatan dan pengabdian kepada Tuhan oleh orang-orang yang tertinggal setelah bencana tersebut. Deskripsi implisit dalam Wahyu Alkitab, semua orang di dunia yang selamat dari bencana adalah orang-orang yang beriman dan baik hati. Mereka semua akan memasuki era sejarah baru. Menggabungkan 3 nubuat di atas, kita semua dapat melihat niat baik Tuhan untuk menyelamatkan dunia dari bencana, agar terhindar dari kehancuran, menggunakan berbagai jenis nubuat untuk memperingatkan manusia di dunia, agar orang-orang dapat bertahan dengan damai dan bahagia di saat terakhir. Hargailah belas kasih Tuhan kepada kita, karena Tuhan telah berulang kali mengisyaratkan pada kita dan telah memberi kita begitu banyak petunjuk, mengingatkan kita bagaimana agar bisa terelak dari bencana. Terima kasih teman-teman yang telah menonton seri video ini. Kami akan berusaha mencari nubuat yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa terhindar dari bencana tragis ini.
Kami berharap semua orang yang baik dapat membuat pilihan yang tepat, memiliki masa depan yang cerah, dan memasuki dunia baru seperti yang disebutkan dalam nubuat di zaman kuno dan modern. Inspirasi mata ketiga membawa Anda memandang dunia. Terima kasih telah menonton. Nantikanlah sajian nubuat dari kami yang lebih indah. Kita bertemu di edisi video berikutnya. Terima kasih atas like Anda, subscribe dan share ke teman-teman. Jika Anda memiliki pemikiran, pandangan yang berbeda, silahkan beri komentar di forum ini.